Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang di belakang shalom. Boleh lambaikan tangannya buat Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Biarlah damai Natal menyertai setiap kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bersyukur buat Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Tuhan boleh lahir, Tuhan boleh memberikan nyawanya buat setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga, kami menjadi milik Kristus. Kami bangga, kami menjadi miliknya Allah. Kami bersyukur membawa segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami membawa hati kami membawa seluruh hidup kami buat persembahan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Beracara di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan mengambil alih segala sesuatunya. Roh Tuhan bebas bekerja di tempat ini. Dan setiap kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami siap memuji dan mengagung-agungkan Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari sambut Dia Yesus. Sambut Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada nama lain di atas di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus. Mari agungkan dan elu-elukan Dia Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Mari bawa hatimu, naikkan segala penyembahanmu. Katakan apa saja kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Syukur bagimu. Oh, mari katakan, Dia sungguh indah. Dialah Yesus. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari bersama sambut Dia, sambutlah Yesus. Bersama tinggikan Dia. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bersama kami angkat tangan kami. Ku sembah, haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan pada sore hari ini. Katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh
bersama katakan Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, engkau ku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, bersama sambutlah Yesus, oh sambutlah Yesus, bersama tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari katakan sambutlah Yesus. Mari sambut Dia Bapak Ibu. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, bersama angkat tanganmu bagi Raja. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, bersama sambutlah, oh sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, kami beri hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Raja mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan. Tinggikan Yesus. Mari bersama Bapak Ibu beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia,
dipuja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kami alulukan Raja di atas segala raja. Kami sambut Raja di atas segala raja. Kami sambut Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kami agungkan namanya. Haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Kami sambut Engkau Raja kami. Kita mau agungkan Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, ku agungkan Dia Yesus Raja. Yesus Raja, Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Dia layak dan layak disembah. Bersama lebih lagi katakan, mari agungkan Dia. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa, Dia layak dan layak, layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Dia layak dan layak disembah. Katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia yang berkuasa, Dia berkuasa. Dia layak disembah, layak disembah. Dia layak dan layak disembah. Katakan, Engkau layak, Kau layak disembah. Haleluya. Mari
tinggikan, layaklah Engkau kami agungkan, sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Semua kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Kelahiran Tuhan menjadi kesukaan bagi seluruh dunia, bahkan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Mari bersama-sama katakan, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan kesukaan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekali lagi mari katakan kesukaan. Kesukaan bagi dunia, penebus datang. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Lebih lagi kita mau katakan kesukaan. Kesukaan bagi dunia, penebus datang. Bersama beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Bersama kita mau katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama, hai dunia, alur dan sambut Rajamu. Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah. Sekali lagi katakan, hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu dari bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi katakan, hai dunia, alukan Rajamu. Hai dunia, alukanlah dan jamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah, bersoraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia lahir, Dia lahir setiap hati kita. Amin. Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia Yesus, Tuhan kami.
katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami. Oh, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Katakan dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan dia Yesus. Dia Yesus Allah kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan dia Yesus. Dia Yesus. Dialah Yesus. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. 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 Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih sayang dan kasih setia Tuhan atas setiap hidup kami. Kami mau bersyukur, kami menyiapkan hati kami menjambut Yesus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja damai bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Bersama katakan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah, yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah, yang ku berikan segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Segala pujian syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Allah yang layak terima segala pujian dan syukur kami. Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang telah memberikan anaknya yang satu-satunya, kepunyaannya untuk manusia. Haleluya, segala kemuliaan bagi Allah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Allah. Kami beri penghormatan kepadamu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Tuhan yang telah menjadi manusia. Datang di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Engkau. Kami bersyukur Engkau mati untuk kami. Kami bersyukur Engkau hidup untuk selama-lamanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Engkau bukan lagi bayi yang lahir di palungan, tapi Engkau telah menjadi Raja atas kehidupan kami, yang bertahta dan memerintah seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur sore ini kami boleh ada dalam perkumpulan orang-orang percaya di tempat ini untuk merayakan betapa baiknya Tuhan. Malam ini Tuhan, di Bethlehem ada kejadian yang luar biasa terjadi. Kami mengenang itu sebagai peristiwa yang bersejarah dalam hidup kami. Bahwa Tuhan lahir di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbahagialah setiap orang yang menyebut Engkau nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dengan firman-Mu sore ini. Engkau berbicara bagi kami selaku kebenaran firman yang mengisi hati kami. Biarlah hidup ini Tuhan diperbaharui sedemikian rupa oleh kebenaran firman yang kami dengar pada sore hari ini. Berbicaralah bagi kami dan lawat seluruh anak-anak Tuhan yang ada dalam ruangan ini. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang menangkap live streaming daripada GBI Kanaan malam Natal ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dimanapun kami berada. Kekuatan kuasa firman itu, Injil yang menyelamatkan itu akan menyelamatkan seluruh anak-anak manusia yang mau terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala pujian syukur kami kembalikan kepada Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sambut kebenaran firman Tuhan sore ini katakan amin. Shalom. Ya, silakan duduk. Kesukaan besar telah terjadi untuk umat manusia pada hari ini menyongsong besok kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya menyambut seluruh anak-anak Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama GBI Kanaan pada malam ini atau malam Natal ini, boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali menghadiri ibadah pada malam Natal ini bersama GBI Kanaan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Lambaian tangan anak raja. Amin. Ya, kita bersuka cita bersama-sama anak-anak Tuhan di tempat ini karena Tuhan Yesus baik. Bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga di tempat ini. Ada keluarga Pak Andri, Ibu Mary. Ada juga keluarga dari Ibu Novi yang
berjejeran ini semua keluarga semua. Saya percaya bahwa semua keluarga bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Yang tidak datang bersama-sama dengan keluarga, ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang siap menjadi keluarga. Amin. Jangan nangis dulu yang hidup di perantauan ya. Ya, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Nah, malam ini sebagai malam Natal, malam kita bersuka cita, malam kita bergembira bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, kita akan belajar sama-sama tentang misi Yesus. Kalau saudara perhatikan, ini adalah firman Tuhan yang saya berikan di awal minggu, hari Senin. Jadi setiap minggu di hari Senin, kalau saudara perhatikan di Facebook GBI Kanan Ministry, ada firman Tuhan yang mengantar perjalanan satu minggu. Nah, firman Tuhan ini yang saya bagikan, tapi malam ini saudara akan dapatkan edisi lengkapnya. Ya, misi Yesus. Kita lihat sama-sama di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan yang dibacakan pada sore hari ini adalah Matius 1 ayat 21. Saudara bisa lihat di layar. Dan saya akan membacakannya dan saudara bisa menyimaknya bersama-sama di tempat duduk saudara masing-masing. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin buat firman Tuhan. Misi Yesus datang ke muka bumi ini sudah saudara dapatkan di dalam ayat ini. Kalau saudara perhatikan dengan jelas, ada tujuan yang terselip daripada ayat ini di bagian terakhir dikatakan bahwa karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini adalah tujuan Yesus hadir di muka bumi ini sebagai milik kepunyaan Allah Bapa, kepunyaan satu-satunya yang diberikan kepada dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan saja umatnya tapi seluruh orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menjadi target Yesus ketika Yesus ada dan datang di muka bumi ini menjadi manusia. Amin. Karena apa? Di situ dikatakan bahwa dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Roma menjelaskan kepada saya dan saudara dengan jelas bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak berbuat dosa. Dosa merupakan satu penyakit yang menjalar. Penyakit yang menjalar dari satu manusia ke manusia yang lain, dari generasi yang pertama sampai generasi hari ini dan sampai generasi nanti. Dosa merupakan satu hal yang akan menjadi kebutuhan besar dari umat manusia di muka bumi ini. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau saudara berbicara tentang Natal, Natal bukan lagi berbicara tentang bayi kecil yang lahir di palungan. Tetapi Natal adalah berbicara tentang misi sorga. Jadi dari sorga, sorga memandang dunia dan bumi ini sudah tercemar dengan dosa. Yang lihat dari, kalau saudara perhatikan, kalau saudara lihat gambar satelit, saudara bisa lihat bumi sedemikian rupa begitu kecil. Tetapi dalam pandangan mata Allah sekalipun bumi dengan seluruh antariksa yang ada, tapi dilihat dari surga, bumi itu penuh dengan dosa. Dan Allah melihat bahwa keperluan dunia adalah bagaimana bumi bisa lepas dari dosa. Dunia bisa lepas dari dosa. Itu sebabnya dunia diberikan Yesus untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Itu adalah misi Yesus. Jadi kalau saudara perhatikan apa misi Yesus? Misi Yesus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dosa yang mencengkeram, dosa yang menjalar. Dikatakan dalam Roma berikutnya bahwa dosa itu menjalar seperti penyakit. Dalam Roma 5 ayat 12 sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Oleh karena satu orang yaitu Adam. Dan oleh karena dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan saya tidak berbuat dosa, berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena firman Allah mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Kata semua berarti mewakili jumlah keseluruhan daripada manusia yang tinggal di muka bumi ini. Nah ini adalah satu tujuan Allah Bapa di surga mengirimkan Yesus untuk menyelamatkan umatnya
dari dosa. Seandainya kalau bukan Yesus yang dikirim, tidak mungkin. Karena Yesus adalah bukan dari dunia ini, tapi Yesus adalah produk surga. Yesus adalah penghuni surga. Yesus adalah penguasa surga. Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya, kalau saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kenapa Yesus yang harus dikirim? Kenapa Yesus yang harus diberikan kepada dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia? Kita yang berdosa tidak bisa ditolong oleh manusia lain yang berdosa. Betul? Kita yang sudah diketahui telah terjalar dengan satu hal yang namanya dosa, tidak bisa diselamatkan oleh manusia lain yang sifatnya sama, yaitu berdosa. Kita harus diselamatkan oleh satu pribadi lain yang tidak ada dosa, yang tidak berdosa sama sekali. Nah, di muka bumi ini dikatakan semua manusia berdosa. Untuk itu harus ada satu pribadi, bukan manusia, yang bisa menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Katakan setuju. Bisa mengerti? Jika saudara hari ini merayakan Natal, saudara merayakan satu kebebasan, saudara dilepaskan dari dosa saudara. Haleluya, saudara diselamatkan dari dosa saudara. Dikatakan begini, dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pribadi Yesus yang dikirim adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Tapi karena kita, dia menjadi berdosa. Supaya melalui dia kita dibenarkan dengan Allah, oleh Allah. Jadi posisi kita yang berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Itu sebabnya kalau saudara lihat tanda salib, saudara bisa mengerti ada hubungan yang terpisah oleh karena dosa. Tapi karena tanda salib itu ada, hubungan itu kembali tersambung. Siapa yang menyambungnya? Yesus yang menyambungnya. Oleh karena kehadiran Yesus, kita dipersatukan kembali dengan Allah Sang Pencipta kita. Nah, yang bersyukurnya salah satu lain yang bisa kita pelajari bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa, bukan berarti Yesus tidak turut merasakan apa yang kita alami. Saudara bisa perhatikan apa itu empati dan apa itu simpati. Kalau simpati adalah kita cuma jatuh hati saja. Kita melihat sekilas kita seperti rasa kasihan begitu. Tapi kalau empati, dia bukan saja jatuh hati, tapi dia memberikan hidupnya untuk turut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, Yesus mengambil posisi kita. Jadi kalau saudara mengatakan, Yesus sebagai Allah dikirim untuk menyelamatkan saya. Tapi apakah dia merasakan apa yang saya alami? Jangan khawatir, Yesus merasakan seluruh pergumulan yang saya dan saudara alami. Dia turut merasakan kelemahan kita. Dia turut merasakan bagaimana struggle kita, pergumulan kita melawan dosa. Tapi satu hal yang kita perlu tahu bahwa dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia dipilih Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Bahwa kita memiliki imam agung. Imam besar agung kita yaitu Yesus Kristus. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Inilah yang menjadi ciri Yesus kepada kita. Dia sanggup selamatkan saya dan saudara dari dosa karena dia tidak berbuat dosa. Satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa dan kelemahan kita adalah pribadi Yesus yang tidak mengenal dosa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan sungguh berbahagia karena apa? Bahwa Yesus bukan saja datang untuk menyelamatkan kita. Memulai satu misi agung, tapi dia juga menyelesaikan. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan, misi Yesus menyelamatkan dunia ini. Tapi misinya dia selesaikan, saudara. Dia selesaikan. Dia mentuntaskan dosa saya dan saudara di kayu salib. Dia bukan datang dengan janji omong kosong untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi dia berjanji, dia selesaikan itu. Dia mentuntaskan amanat yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Bapanya sendiri untuk mengutus dia.
mati di kayu salib untuk tebus dosa saya dan saudara. Jadi kalau hari ini saya dan saudara bisa merayakan Natal, ada satu kemenangan besar di balik makna Natal bahwa saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi bukan berbicara tentang kelahiran lalu kita pesta-pesta, pora dan sebagainya. Ada makna di dalamnya. Yesus lahir, Yesus mati untuk saya dan saudara. Dia menebus dosa saya dan saudara dan menyelamatkan kita dari dosa. Satu-satunya yang tidak bisa ditolong dan dihilangkan dari muka bumi ini dan diselesaikan adalah dosa. Masalah lain boleh selesai saudara. Oleh manusia yang lain. Saudara sakit, saudara ke dokter, saudara bisa ditolong oleh dokter tersebut. Betul? Saudara bisa sehat. Walaupun yang memberikan hikmat kepada dokter itu adalah Tuhan. Saudara ada perkara, saudara boleh naik ke pengadilan, saudara bisa temukan keadilan di situ. Saudara kekurangan apapun, saudara bisa cari jalan keluarnya dari muka bumi ini. Tapi satu hal yang tidak bisa saudara temukan waktu saudara ketemu dengan dosa. Saudara gak bisa kemana-mana selain saudara datang buat Yesus yang bisa mengampuni saudara. Bisa paham ini? Dosa tidak bisa diselesaikan oleh siapapun dan oleh apapun kecuali oleh Yesus. Nah hari ini dia lahir, hidup di tengah-tengah saudara. Lahir sebagai bayi yang lemah, tapi di dalam kelemahannya itu dia membawa satu tampuk pemerintahan. Raja di atas segala raja, semua penguasa, semua kerajaan, semua pemerintahan tunduk di atas namanya. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Haleluya. Dikatakan seperti ini, bahwa marilah kita berperkara dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya begini, Yesus datang menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Marilah berperkara, kalau saudara mau berperkara dengan Yesus, mari buktikan bahwa dosamu Tuhan sanggup ampuni. Perkara besar apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain, Yesus sanggup melakukannya. Terutama untuk dosa saudara dan saya. Tidak ada yang bisa menghakimi saudara dan saya ketika saudara datang kepada Tuhan dan minta Tuhan mengampuni saudara. Haleluya. Haleluya. Nah pada sore hari ini, pada malam ini saya rindu jemaat Tuhan yang diberkati di tempat ini. Bisa buka masker sebentar. Lihat kanan kiri, lihat wajah yang sudah bebas dari dosa. Ku bebas, bebas, bebas. Ya kan? Betul? Hei, kalau saudara tidak yakini dan tidak imani kebebasan saudara di dalam Tuhan, Tuhan lahir untuk apa? Dia lahir membawa misi agung, misi besar untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dikatakan sudah selesai, berarti dosa saudara dan saya sudah dipaku di kayu salib, haleluya. Dan saudara tinggal terima dan percaya dengan iman bahwa saudara sudah diampuni. Tapi waktu Yesus sudah selesaikan perkara dosa kita di kayu salib, malam ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita harus lakukan perkara kita juga. Dikatakan ini, marilah, baiklah kita berperkara. Dosamu yang merah seperti kermisi, aku akan ubah. Seperti kain kesumba, aku akan putihkan seperti salju. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Allah, itu perkataan Yesus. Tetapi kita sebagai umatnya datang kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di malam Natal ini sebagai respon, sebagai tanggapan, sebagai suatu hal yang membuat kita mengerti bahwa sebenarnya Yesus sudah berperkara dengan dosa kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan di malam Natal ini sebagai satu bentuk hormat kita kepada Tuhan. Betapa kita mengagumi Dia sebagai Tuhan dan Raja. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan meresponi. Bukan lagi berita tentang kabar baik yang kita lihat sederhana, yang begitu biasa. Tapi malam ini saya mau tantang saya dan saudara malam ini bahwa Yesus sudah menyelesaikan dosa saya dan saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi Yesus di malam Natal ini? Ada 3 hal. 1, tentang dosa. Hal pertama yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan menanggapi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, dosa harus diakui. Katakan sama-sama yuk. Dosa harus diakui. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika, kata jika berarti ada syarat. Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita secara sadar membuka mulut kita untuk mengakui akan kesalahan kita, maka Allah Bapa di surga adalah Allah Bapa yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa harus diakui. Dosa bukan untuk dipendam. Dosa harus dikatakan dan disadari. Saya percaya bahwa ini tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah salah satu menginsafkan kita dari dosa, betul? Ini sudah lewat dari masa peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Tapi kebenaran ini akan saling berkaitan bahwa Yesus Kristus naik ke surga, mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita tentang dosa. Jadi Roh Kudus bukan membuat kita kebal dengan dosa. Jadi jangan berpikir kalau saya jadi anak Tuhan, Roh Kudus diam di dalam saya, berarti saya punya kemampuan kebal akan dosa. Tidak ada satupun manusia yang kebal akan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dan bisa bersembunyi dari dosa dan tidak melakukan dosa. Karena dikatakan firman Allah bahwa semua manusia telah melakukan dosa. Yang Roh Kudus lakukan adalah membantu kita setelah kita jatuh dalam dosa untuk menyadarkan kita kembali untuk tidak berdiam lama di dalam dosa, tetapi datang dan lari kepada Allah untuk mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa. Itu yang dikerjakan Roh Kudus. Karena kalau kita berpikir, oh kalau saya sudah jadi anak Tuhan, berarti ada Roh Kudus diam di dalam saya. Berarti kalau ada Roh Kudus diam di dalam saya, berarti saya punya kemampuan untuk tidak berdosa. Apalagi saya sudah hidup di dalam Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, tiap hari baca firman dan renungkan firman, tidak mungkin saya berdosa. Masih ada kemungkinan kita berdosa. Tetapi waktu Roh Kudus diam di dalam kita, Roh Kudus itu yang membantu kita untuk menyadarkan bahwa kita telah berbuat dosa dan kembali kepada Allah untuk mengakui keberdosaan kita dan menantikan pengampunan Tuhan. Katakan setuju. Jadi ini yang mengerti, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, tetapi kita harus menyadari waktu kita dalam keadaan berdosa, waktu kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya oleh karena godaan ataupun karena hal-hal lain yang tidak bisa kita hindari, maka pada malam Natal ini ambil kesempatan ini untuk bisa datang kepada Tuhan dan melihat kepada diri saya sendiri atau saudara tentang bagaimana kasih Allah begitu besar. Ada banyak orang di luar sana memaknai Natal dengan hal yang di luar daripada hidupnya. Di luar daripada keadaannya. Dia memakai keadaan dan situasi ini untuk pesta pora, untuk minum mabuk, untuk hal-hal yang menyenangkan secara lahiriah. Tetapi mari sadar dan ambil waktu ini untuk lihat ke dalam diri kita pribadi masing-masing. Apa yang sudah saya lakukan? Apakah masih ada dosa? Kalau masih ada dosa, apakah kita sudah datang kepada Tuhan dan minta Tuhan mengampuni? Kalau kita sudah datang kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni, apakah kita sadar bahwa dosa itu tidak lagi untuk dilakukan? Dosa harus diakui. Dosa harus disadari. Kita bukan pribadi yang keras batu tanpa perasaan. Saudara dan saya punya hati untuk menilai berdasarkan pengalaman dengan Roh Kudus, berdasarkan kebenaran firman. Kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan selidiki aku. Bukankah itu ada lagu pujiannya? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tidak ada satu orang pun yang bisa menilai kehidupan saya dan saudara. Selain daripada Yesus yang menciptakan kita. Selain daripada Allah yang menciptakan kita. Dosa harus diakui. Dosa harus dikatakan. Dosa harus dibuka. Ketika Allah datang dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Saya percaya kasih-Nya sempurna. Katakan amin. Dia memberikan kasih yang besar, kasih yang lebar, kasih yang dalam, sungguh tidak terselami dalamnya kasih Tuhan. Hanya untuk satu hal,
Kita datang buat Tuhan untuk mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kita masih dalam keadaan menyimpan salah dan dosa, tapi kok biar hidup saya kok baik-baik saja, tidak ada persoalan. Selama ini walaupun masih ada dosa, tapi saya tidak mengalami hal yang namanya dalam tanda kutip hukuman. Hidup saya toh masih diberkati, hidup saya masih enak-enak saja. Why? Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita datang buat Tuhan. Jangan dianggap bahwa itu Tuhan lalai. Oh mungkin Tuhan gak lihat saya. Tuhan lepas pengetahuan dari saya. Saya mau beritahu Allah itu maha tahu. Tapi kalau dia masih izinkan kita hidup dengan keberdosaan kita, bukan berarti itu masanya kita harus bersenang-senang. Tapi itu adalah masa di mana kita sadar masih ada tangan Tuhan yang begitu sabar untuk saya dan saudara. Menantikan kita kembali kepada Tuhan. Dosa harus diakui. Dosa jangan disimpan. Dosa jangan senang dengan hal itu. Jangan bangga dengan itu. Kita gak bisa bangga dengan keadaan lahiriah kita sehingga padahal di dalam hati kita masih ada dosa yang begitu mengikat kita. Dosa itu belenggu. Dosa sekali dilakukan itu akan mengikat kita. Mengikat sehingga kita tidak bisa keluar selain kita memutuskan hubungan kita dengan dosa. Dosa itu begitu keras, itu sebabnya kenapa sampai firman Tuhan ini datang kepada kita. Dikatakan bahwa untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sungguh dosa itu merupakan suatu kebutuhan terbesar. Kalau bisa dikatakan dosa itu seperti sesuatu yang berteriak dari dunia ini, dari muka bumi ini kepada surga. Bahwa meminta ada satu utusan surga yang bisa datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Dan surga mengirimkan Yesus. Sungguh tidak ada satu orang pun, hamba Tuhan pun tidak bisa melepaskan saya dan saudara dari dosa. Mereka adalah uluran tangan Tuhan untuk menolong lewat penumpangan tangan. Waktu saudara datang dan mengakui dosa di hadapannya melalui hamba Tuhan. Dosa dilepaskan, dosa diputuskan. Tetapi sesungguhnya pribadi yang bertanggung jawab atas dosa itu sendiri adalah kita. Bisa mengerti? Dosa harus diakui. Mungkin hari-hari ini semua orang sepertinya bergumul dengan kesulitan hidup. Tapi perkara dosa, perkara yang tetap ada. Perkara dosa adalah perkara yang akan terus ada bersama-sama saya dan saudara sampai nanti dia datang di muka bumi ini. Bisa mengerti? Buat apa dosa harus diakui? Yang kedua, dosa diakui, dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatan dan dosa yang membuat dia sembunyi terhadap engkau hingga tidak mendengar adalah segala dosa. Tetapi kita percaya bahwa dosa itu sudah diakui. Yang kedua, dosa harus ditinggalkan. Dosa harus ditinggalkan. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Dosa membuat orang malu atau dosa membuat mengerjakan rasa bersalah di dalam dirimu. Jadi kalau saudara berbuat dosa tapi tidak ada rasa bersalah hinggap di dalam hidup kita, berarti kita harus mempertanyakan apakah Roh Kudus hadir dalam hidup saya dan saudara? Karena pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan kita akan dosa. Jadi kalau saudara setelah berbuat dosa atau ibu di sini anak-anak Tuhan, jangan ibu bicara dosa. Dosa itu untuk orang di luar sana. Di dalam anak-anak Tuhan itu tidak ada lagi dosa. Oke, dosa mungkin kalau saudara pikir, oh kalau membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, memperkosa itu dosa, berbuat cabul itu dosa. Dalam anak-anak Tuhan tidak ada. Tapi coba saudara perhatikan, waktu saudara gagal melakukan sesuatu untuk satu kebaikan, saudara ada pintu yang terbuka untuk saudara dan saya melakukan dosa. Nah, semua itu jangan lagi dilakukan. Atau jangan lagi dibiarkan tengger di dalam hidup saya dan saudara. Kalau itu ada dan kita gagal, siapa sih yang gak pernah gagal? Saudara dan saya pasti bisa gagal, betul? Nah pada saat kita gagal dan kita sudah dalam kedapatan bersalah dan berdosa, tapi tidak ada rasa bersalah yang hinggap di dalam kita. Kita tanya, jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Kalau itu sudah gagal untuk kita rasa, berarti kita sudah dalam keadaan kebal dengan dosa.
Kita sudah membuat satu benteng tebal, kita tidak sadar kita sudah berdosa. Kita tidak lagi menjadi satu kebutuhan bahwa kita harus lari kepada Yesus dan mencari keselamatan dari Yesus. Untuk Yesus mengampuni kita, kita nyaman dengan dosa kita. Kita enak saja dengan dosa kita. Kita sudah main pornografi, kita sudah hidup seenaknya, berpikir cabul, lihat manusia berjalan berpakaian, tapi yang kita lihat sudah tidak berpakaian, tapi kita nyaman dengan itu. Itu kesenangan saya. Itu sesuatu yang membuat saya segar, mata saya jadi terang. Anak-anak muda mungkin vape. Itu kan bukan rokok. Coba lihat di dalam firman Tuhan, tidak ada bunyi rokok yang dilarang. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau itu merusak bait Allah, merusak tatanan Tuhan di dalam hidupmu dan engkau diam, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa gelisah. Kalau orang berbuat salah dan masih gelisah, tidak bisa tidur dan harus ketemu dengan Tuhan lalu menyelesaikan, atau bertemu dengan sesama lalu menyelesaikan, saya mau kasih tahu Roh Kudus masih berperan sangat baik di dalam hidup kita. Tapi kalau itu sudah tidak ada, tanya kepada diri sendiri, apa yang terjadi? Siapa sih manusia yang tidak pernah gagal? Tapi kalau kita gagal dan diam saja, tidak ada usaha apapun, tidak ada daya upaya untuk melepaskan dari rasa bersalah, tidak ada upaya untuk datang melepaskan dari segala hal yang mengganggu. Saudara, kalau sudah dalam keadaan salah, datang kepada Tuhan pun tidak bisa. Karena Dia Maha Kudus. Amin. Dia suci. Kita tidak bisa. Mungkin di malam Natal ini saudara mengatakan, ini malam Natal Bu, coba bicara yang enak sedikit. Saya mau sadarkan kita semua bahwa dosa adalah perkara yang tidak pernah bisa selesai di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dosa, D-O-S-A, 4 huruf. Tapi juga membawa 4 huruf, yaitu maut. Kalau saudara perhatikan ayat bagian yang ketiga dikatakan, dosa adalah maut. Dosa harus diakui, dosa harus ditinggalkan, karena dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara coba perhatikan firman Tuhan ini dan baca perlahan-lahan. Kalau saudara bicara tentang karunia, berarti itu pemberian. Yang Tuhan berikan itu apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup yang lepas dari dosa. Hanya orang-orang yang tidak berdosa saja yang bisa mengalami kehidupan kekal. Tapi kalau saudara perhatikan, sebab upah dosa adalah maut. Yang kita kerjakan itu apa? Dosa. Yang kita lakukan itu adalah apa? Dosa, dan dosa mendatangkan maut. Bukan sekali kita berbuat dosa lalu putus napas kita. Tetapi dosa itu akan mengantar kita kepada satu titik yang akhirnya akan dimakan maut, kematian. Pertama, kematian rohani. Saudara perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup hanya berasal dari Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami satu hal yang namanya kematian rohani, jangan jadikan pandemi sebagai alasan untuk saudara jauh dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita salahkan dari pihak Tuhan dengan semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Bahkan dengan kehidupan saya dan saudara sendiri, tidak ada satu hal yang bisa kita katakan sebagai satu kesalahan Tuhan yang membuat kita bisa punya alasan untuk jauh dari Allah. Toh ibu saya masih berdoa di rumah, oke. Toh ibu saya masih membaca firman Tuhan di rumah, oke. Tetapi siapa, why firman Allah? Celakalah waktu kita tidak memperhatikan keadaan kita sendiri. Apa yang harus kita alami nanti? Ujung-ujungnya perlahan-lahan tetapi pasti bahwa kehidupan saya dan saudara akan menuju kepada kematian. Kita gak pernah tahu kapan pandemi selesai. Nah setelah pandemi selesai, akanlah tersaring. Secara alami akan tersaring kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan di malam ini. Siapa yang sungguh-sungguh buat Tuhan dan siapa yang tidak. Ketika kita datang buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Masa sih Tuhan gak datang cari kita dan menemukan kita. Dia yang punya inisiatif untuk temukan saya dan saudara dimanapun kita berada. Jadi kalau malam ini kita merasakan Tuhan hadir.
Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Dia datang untuk melepaskan kita dari maut. Saudara, maut itu begitu mencengkram kita. Kita tidak sadar, tapi maut itu mengikuti kita kemana saja kita pergi. Ada lagu yang mengatakan, dalam bayang-bayang maut dia ada. Artinya kita itu dalam bayang-bayang maut bukan saja tentang bicara tentang kecelakaan, tetapi tentang bayang-bayang dosa yang membuat kematian secara rohani kepada kita. Itu dekat sekali dengan kita. Tetapi firman Tuhan datang mengatakan kepada kita, Dia diutus untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Bisakah waktu saudara berjalan dan hampir dekat dengan maut dan Tuhan menangkap saudara? Amin. Bisakah waktu saudara sedang bermain-main dan tidak tahu ada bahaya yang mengintip saudara? Dosa itu mengintip. Dosa itu mengintip, tapi firman Tuhan mengatakan berkuasalah atasnya. Bukan berarti kita pasti akan merasakan kegagalan, kita pasti akan merasakan struggle ketika kita harus menghadapi dosa. Tetapi waktu kita berharap sungguh kepada Tuhan, maka tangan Tuhanlah itu yang akan mengangkat kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Kabar baik malam ini, Yesus lahir di Bethlehem bukan lagi sebagai bayi, tetapi Dia raja di atas segala raja yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Sampai kapanpun keselamatan tetap menjadi kebutuhan terbesar yang sanggup menyelesaikan dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh cara lain selain tentang penebusan. Dan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kalau saudara bicara tentang Natal, ada yang mengatakan, Bu, nanti kalau saya ke gereja nanti Natal aja. Natal nanti waktu Paskah menyelam, nanti waktu Natal naik. Karena saya tahu cuma Yesus lahir, Yesus mati itu enggak penting, Yesus lahir aja. Saya mau kasih tahu bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, itu satu kesatuan. Ya, bisa mengerti? Jadi tidak ada bilang, Bu, hari besar saya cuma Natal, Paskah tidak, pencurahan Roh Kudus tidak, itu tidak ada dalam kamus saya. Saya mau beritahu, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, itulah Yesus yang kita sembah. Haleluya. Jadi kalau saudara bicara tentang kelahiran Yesus, ada tujuan Yesus lahir. Ada tujuan Yesus lahir, ada tujuan Yesus diutus ke muka bumi ini. Buat saya dan saudara, siapa kita saudara? Siapa kita? Coba saudara perhatikan, siapa kita? Kita bukan orang yang layak untuk diperhitungkan, layak untuk diperjuangkan. Tapi Yesus mati buat saudara dan saya. Sehingga memberikan kehidupan yang kekal. Haleluya. Saudara ikut Yesus, saudara akan dapat kehidupan kekal. Amin. Jadi kalau saudara sekarang sudah bosan hidup, karena tekanan begitu kuat, saudara bosan hidup, ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Lalu ketemu Yesus, saya mau beritahu, hidup kekal menjadi milik saudara. Sebosan-bosannya saudara hidup di muka bumi ini, saudara hidup kekal. Bisa mengerti? Tidak ada yang ngeh dengan apa yang saya katakan. Saudara, hidup ikut Yesus, bukan hidup yang enak. Saya mau kasih tahu. Penuh dengan perjuangan. Mungkin dalam perjuangan itu saudara mungkin bosan hidup. Saudara mungkin, struggle banget perjuangan hidup. Saya mau mati saja. Boleh saudara katakan itu. Tapi kalau saudara datang hidup, serahkan hidup buat Yesus. Hidup kekal milikmu. Engkau tidak akan mati. Bisa mengerti? Haleluya. Haleluya. Jadi kalau hari ini kita putus asa dengan Yesus, gak bisa saudara. Kalau hidupmu ada dalam tangan Tuhan dan kita putus asa gak bisa. Karena hidup kekal sudah Tuhan berikan untukmu dan saya. Amin. Dan kita akan tetap hidup bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Jadi hari ini apapun keadaan kita nikmati dengan Tuhan. Tapi jangan dosa yang saudara dan saya nikmati, oke? Jangan dosa. Dosa dipatahkan. Dosa dihancurkan. Dosa diakui. Ditinggalkan. Dilupakan. Dibuang. Karena dosa itu maut. Dosa tidak akan membawa kita kemana-mana. Dosa akan menghancurkan. Dosa akan mematikan kita. Dosa akan membinasakan. Kalau itu ada dalam hidup kita, minta Roh Kudus bantu kita sekali lagi untuk keluar dari masalah kita, untuk keluar dari pergumulan kita. Temui Yesus. Slide terakhir. Kabar baiknya begini, jika kita adalah manusia berdosa, maka kabar baik Yesus datang untuk saya dan saudara
Tuhan Yesus menyelamatkan kita adalah sempurna. Amin. Jadi kalau hari ini saya dan saudara masih bergelimang dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa, sudah berjanji tidak melakukan tetapi harus gagal lagi. Ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan engkau dan saya, yaitu pribadi Yesus. Ada satu pribadi yang datang diutus dari surga untuk menyelamatkan semua umat manusia, yaitu pribadi yang namanya Yesus. Yang mungkin saudara dan saya sudah panggil berulang-ulang. Yang mungkin saudara dan saya sudah percaya kepada dia sejak lama. Tetapi saudara dan saya biarkan Yesus itu tidur dalam hatimu dan tidak berbuat apa-apa. Malam ini saya mau beritahu, Yesus itulah yang diutus oleh surga untuk menyelamatkanmu. Yesus itulah yang diutus dari surga untuk mengampunimu. Kalau malam ini engkau masih membiarkan dia tidur, engkau Kristen bertahun-tahun, engkau bilang engkau anak Tuhan bertahun-tahun, tapi Yesus engkau biarkan mati di dalam hidupmu. Saya mau beritahu, Yesus itulah yang diutus surga untuk menyelamatkanmu. Allah Bapa di surga tahu bahwa di dalam hidupmu ada satu hal yang tidak bisa engkau selesaikan, yaitu dosa. Dosa yang membawa maut. Siapapun kita malam ini tidak bisa mengatakan kita tidak berbuat dosa. Tidak ada satu orang yang menjamin bahwa bertahun-tahun dia bergereja, membaca Alkitab bahkan merenungkannya. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin saudara dan saya kebal dengan dosa. Tapi Roh Kudus akan membantu kita untuk sadar atas dosa yang sudah kita perbuat dan insaf dan kembali kepada Allah. Dan Allah akan menyelamatkan kita. Kaboyasi karabataka ikana. Pakai peristiwa Natal malam ini. Bukan engkau bersenang-senang dengan dosamu. Bukan engkau nyaman dengan dosamu. Bukan engkau membiarkan dosamu menggerogoti engkau pelan tanpa engkau sadari. Dan akhirnya maut menjadi bagian hidupmu. Tapi malam ini pakai momen malam Natal ini. Sebagai bentuk perenunganmu pada Tuhan secara pribadi. Masih adakah dosa di dalam hidupmu? Masih adakah dosa yang berkuasa di dalam hatimu? Jika itu masih ada, datang buat Tuhan secara pribadi malam ini. Dia diutus Bapa di surga untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan itu dikerjakannya selesai tuntas di kayu salib. Maka dosa apapun yang masih engkau pegang dan masih engkau perjuangkan di dalam hidupmu hari ini, kuasa surga akan menolongmu untuk melepaskannya. Penyelamatan Tuhan sempurna terjadi malam ini. Jika malam ini engkau masih bergumul dengan dosa, manusia lain tidak tahu. Teman, sahabat, keluarga, istri, suami pun tidak tahu. Tapi itu begitu pergumulan berat engkau hadapi secara pribadi dengan dosa yang tarik menarik di dalam hidupmu. Entah itu tentang dosa fisik, dosa yang menggerogoti jiwamu, yang membuat engkau tidak bertahan dalam hadirat Tuhan. Engkau lebih suka hidup di luar Tuhan daripada cari hadirat Tuhan. Bukan karena engkau tak berdaya atau apa, tapi karena dosa yang mengikatmu. Kaboya shikara bataka hikaboya seralamu. Malam ini adalah malam kasih karunia bagi hidupmu. Cari Tuhan, panggil nama Yesus. Dialah adalah pribadi satu-satunya di bawah kolong langit ini yang oleh karena namanya engkau diselamatkan. Hanya nama Yesus yang diberikan surga untuk menyelamatkanmu. Jika malam ini engkau merasakan Roh Kudus berbicara dalam hatimu, tidak peduli berapa tahun engkau ikut Tuhan. Tapi kalau malam ini engkau dengan lembut mendengar kuasa Tuhan bekerja lewat Roh Kudus menjamah hati dan hidupmu. Kaboyashi karabatakai. Datang buat Tuhan. Datang buat Tuhan. Kalau engkau terluka itu wajar. Karena engkau masih manusia. Tapi menyimpan luka itu tidak boleh. Tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jika malam ini itu ada dalam hatimu, siapapun engkau, Roh Kudus akan bantu engkau untuk melepaskan hatimu dari semua luka yang membebat hati. Diganti dengan kasih Allah yang mengikat engkau.
Haleluya. Kau Yesus, Kau jamah. Haleluya. Yesus, Karaboya Shika. Terbuka malam ini Roh Allah bekerja dalam nama Yesus. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Biarlah malam ini menjadi malam di mana momen di mana Allah bekerja dalam hati kami. Sebelum kami mengakhiri tahun 2021, kami mau Allah sempurnakan karya keselamatan-Mu di dalam kami secara pribadi. Kami yang mungkin sudah bertahun-tahun, tapi malam ini Roh Kudus bicara secara khusus dalam pribadi kami. Kami buka hati kami. Kaboya Shikarabata Kaikanalamo. Bebaskan setiap hati yang terbelenggu malam ini oleh karena dosa dalam nama Yesus. Sebutkan apa yang menjadi dosamu secara pribadi, katakan buat Tuhan malam ini. Saudara boleh mengangkat tangan malam ini sebagai tanda engkau membutuhkan Tuhan. Haleluya. Hikaralaya Shikarabataka Ikanalam. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah terangkat. Haleluya. Ungkapkan apa yang engkau mau Tuhan lakukan buat engkau malam ini. Bahwa engkau manusia yang berdosa dan perlu keselamatan daripada Tuhan. Hikaboya Shikarabataka Hikanalamora Bayasa. Kalau engkau memerlukan Tuhan malam ini, Tuhan hadir dan membebaskan engkau dari setiap belenggu dosa dan keterikatan dosa dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Allah membaharui engkau dengan roh yang baru, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus membaharui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Hikabaya Sikarabataka. Karya penebusan Tuhan terjadi malam ini buat setiap anak-anak Tuhan yang terbuka hati malam ini dalam nama Yesus. Menyambut Natal. Natal adalah kelahiran putra surga yang diberikan kepada kami sebagai anak-anak manusia. Biarlah kami membuka hati kami. Hikabaya Sikarabataka. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hikaralaya Sikarabataka, sembah Dia. Oh haleluya. Yesus saja. Sambut Dia sebagai Raja dalam hidupmu. Sambut Dia sebagai Raja dalam hidupmu. Haleluya. Bebaskan yang terluka dalam nama Yesus. Bebaskan setiap hati yang terbelenggu dalam nama Yesus. Pulihkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sikabarabaya Sikarabataka. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Biarkan hati yang menyembah. Biarkan
Kalau saudara berpikir itu bukan dosa, itu bukan dosa kok. Itu hanya kelemahan saja. Jangan dipermainkan oleh tipu daya iblis. Iblis hanya membuat semua itu seperti manis, tidak terasa, membuat itu seperti kenyamanan. Tetapi saya mau beritahu ujungnya adalah maut. Tapi Yesus datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Terima hidup yang berkelimpahan dalam nama Yesus. Beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan tahun ini. Jangan biarkan tahun depan adalah tahun yang sama dengan tahun ini. Tahun depan adalah tahun kebebasan. Tahun depan adalah tahun keselamatan. Bapa, kami berdoa. Malam ini kami terima janji-Mu surga bahwa Yesus telah diberikan untuk kami untuk selamatkan kami. Kami terima dalam nama Yesus bahwa dosa tidak lagi menjadi kekuatan yang kuat di dalam kami, melainkan Kristus Yesus yang menjadi Raja di atas kami. Merdekakan kami Tuhan, dan kami mau melihat karya-Mu terjadi atas kami. Hidup kekal menjadi bagian kami. Kami terima dan simpan firman-Mu dalam hati, dan lakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, semua jemaat, hadirin, undangan, bahkan semua saudara-saudara, sahabat Kanaan yang ada dalam ruangan Shekinah Glory Hall di tempat ini. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita. Bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengar kidung malaikat. Saya undang Bapak Ibu yang ada di kursi masing-masing, kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu punya flash pada handphone, bisa dinyalakan semuanya. Bertaburan bintang gemilang terang cemerlang. Ada yang bawa handphone, bisa dinyalakan flashnya. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang.
disebutkan orang, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada malam Natal ini, saya minta semua membentuk komunitas keluarga-keluarga yang ada. Bikin lingkaran kecil untuk satu keluarga yang saudara bawa di tempat ini. Bikin satu lingkaran. Kita masuk dalam refleksi Natal malam ini. Kalau datang berdua, biarlah saudara berdua. Kalau saudara datang dengan teman, ambil waktu dengan teman saudara dalam satu tempat yang ada. Saya minta ada pemimpin-pemimpin, leader yang ada di belakang bisa mendekati yang belum punya komunitas di dalam satu unity kecil. Ambil waktu dengan mereka, ada dengan mereka. Dengan lembut, para pemuji nyanyikan pujian ini. Kita sudah dengar semua yang selama Natal ada banyak kabar baik yang kita dengar. Ada banyak kabar sukacita yang kita dengar. Dan malam ini adalah Natal yang berbeda dengan Natal-Natal tahun sebelumnya. Seluruh dunia mengalami tekanan yang hebat. Masa yang tidak mudah. Dengar firman Tuhan pada malam ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang yang bersukacita di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekelaman Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebutuhan terbesar manusia adalah penyelesaian atas dosa. Sorga, Allah Bapa memberikan putranya, miliknya satu-satunya, diberikan, diutus ke bumi ini, lahir di antara manusia dengan satu misi, menyelesaikan semua dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita dimerdekakan menjadi orang-orang yang merdeka. Dan malam ini
Kita merayakan Natal. Kristus Yesus lahir. Dia Raja segala raja. Dia Juru Selamatmu. Dia penyelesaian atas semua dosa. Malam ini, di dalam setiap unity yang kecil, Natal bukan kebutuhan untuk baju baru, bukan untuk kebutuhan berpesta pora. Natal adalah perenungan kasih Allah yang besar kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya, miliknya, putranya satu-satu. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam unity yang kecil, dalam setiap keluarga, teman, kita menyambut Natal malam ini. Kita mengatakan, Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapa buat Engkau. Terima kasih buat putramu. Terima kasih buat Juru Selamat. Terima kasih buat Raja Damai. Terima kasih. Masa depan kami menjadi masa depan yang berarti di dalam tangan Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati. Pernikahan yang diberkati. Masa muda yang diberkati. Tidak ada lagi kuk. Semuanya sudah diangkat dari bahumu. Kita menjadi orang yang berjalan di dalam terang. Kita menjadi orang yang berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan Alkitab mengatakan, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat pemberian Yesus bagi kami. Kami yang tadinya tidak punya arah hidup. Karena Yesus datang ke dalam dunia. Menyelesaikan semua dosa yang berat bagi kami. Kami yang tidak mampu untuk menyelesaikan. Kami yang tidak mampu untuk pergi ke sorga. Yesus dari sorga datang ke bumi mencari kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa kepada setiap pribadi-pribadi yang hadir malam ini. Terima kasih buat rumah tangga. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pernikahan. Terima kasih buat masa muda. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami semua akan melihat terang yang besar. Terang yang menyinari kehidupan kami. Sehingga kami tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Terang itu menuntun kami. Menyertai kami. Tinggal di dalam kami. Hidup di dalam kami. Di dalam setiap pernikahan, rumah tangga, keluarga. Sehingga firman-Mu menggenapi semuanya. Anak cucu orang benar. Tidak meminta-minta. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan kami tetap bersyukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudara bisa matikan flash yang ada. Saya kembalikan cara selanjutnya kepada MC. Haleluya. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, buat Raja di atas segala Raja. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Semua kita diberkati, amin. Mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan ya satu kali saja. Dan persembahan akan diletakkan setelah ibadah selesai di kotak yang sudah disediakan di belakang. Kalau persembahannya sudah dipersiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh diangkat persembahannya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, di malam Natal ini Tuhan, sukacita Natal senantiasa menyertai kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau menabur
menabur untuk pekerjaan tempat ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita mau agungkan Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Bapa. Ya Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa, Dia berkuasa, sebab Dia layak dan layak disembah. Sekali lagi mari katakan, ku agungkan, Yesus Raja, Yesus Raja, yang berkuasa, yang berkuasa, Dia layak dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Mari kita mengangkat tangan buat Raja kita. Bagi Rajaku Amin. yang duduk di tahta. Terima kasih Aku Tuhan. muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi, Kau layak disembah. Kau layak Amin. disembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita bahwa semua pergumulan kami terselesaikan. Segala keluh kesah kami diselesaikan. Kami yang dulu jauh dibawa dekat. Kami yang menjadi musuh sekarang menjadi sahabatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pemberian putramu bagi kami, Raja yang menyelesaikan semua kami dari ikatan perbudakan dosa turun-temurun. Kami percaya hari ini kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang free di dalam Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kabar baik malam ini buat kami bahwa Yesus Raja di atas segala raja sudah diberikan kepada kami, dan saat ini Dia ada di sebelah kanan Bapanya di sorga, menjadi pendoa syafaat, pembela bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa kasih daripada Allah Bapa. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya dan menuntun engkau di dalam kasih karunia-Nya. Yesus Putra Natal, Raja Damai, memberikan bagi kita dan menjamin bagi kita kasih yang kekal, yang tidak didapati di dalam dunia ini. Kasih yang akan mengampunimu, mengasihimu apa adanya. Dan Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, akan senantiasa menghiburmu, akan menyertaimu di mana saja engkau dan saya berada.
Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah pernikahanmu, rumah tanggamu. Diberkatilah masa mudamu, pekerjaanmu, usahamu. Apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu untuk diselesaikan. Percayalah tangan Bapamu ada di sana. Tangan Bapamu menyertai engkau. Sehingga kita mengakhiri tahun ini dengan katakan kepada Tuhan, Engkau terlalu baik dan Engkau sangat baik dalam hidup saya. Terima kasih, semua berkat yang terbaik kami terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang mengasihi, nama yang selalu menyertai, nama yang disebut Immanuel. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Sempurnakan doa kami dengan doa yang kau ajarkan kepada gerejamu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.